akeh ditekoni. Nyata itu. Nyata. Biasanya kalau enggak lega, yang istilahnya yang punya rumah itu yang udah meninggal itu biasanya pintu. Gimana? Itu buka sendiri. Halo teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kisah misteri dari kami. Karena setiap malam Jumat kita akan selalu update kisah-kisah misteri. So, enjoy this mystery. Selamat malam, Mayrista. Jadi podcastnya itu kita skip dulu. Jadi malam ini kita nggak podcast. Kita malam ini khusus hari ini ya, hari Kamis. Itu kita akan upload tema-tema misteri. Dan konsepnya itu bukan podcast, tapi adalah ngobrol misteri. Entah itu berupa cerita ataupun berupa manggil seseorang ke sini. Nah, malam ini, di malam Jumat ini, kita dari Studio Mayer memanggil seorang praktisi gaib. Dia adalah Kang Mario ya? Ya. Selamat malam Kang Mario. Selamat malam juga Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan fresh nih. Iya. Gini Kang Mario. Ya. Jadi Kang Mario itu sebenarnya apa sih? Kalau bahasa saya itu kan praktisi gaib gitu. Siap. Sebenarnya apa? Jenengan bisa melihat atau gimana gitu? Kalau saya sebenarnya orang biasa. Orang biasa. Cuman Oke. ya sedikit bisa merasakan. Sedikit bisa merasakan. Ya, merasakan dalam arti kalau misal berjalan di mana, cok kadang merasakan. Tapi kalau melihat tidak. Tapi kalau di sana contohnya saya jalan dilalah ono pocong nek. Ono sapa pocong. Bisa tahu. Ngertos ya, Ngertos pocong lah. Nah. atau kuntilanak atau tuyul ngerti Ya. tahu. Cuman kalau melihat secara langsung bukan Tidak. ke situ ya, beda. Tidak, memang. Nah, jenengan kan kelahiran mana? Asli Wonosobo. Asli Wonosobo. Asli. Ya? Asli Wonosobo, hidup dari kecil di Wonosobo. Iya. Nah, menurut pengalaman jenengan nih, Kang. Iya. Di Wonosobo tempat yang ini nih, energi terbesar yang pernah Anda rasakan lah. Pernah Kang Mario rasakan Kalau di mana? masalah yang potong ya, namanya merasakan itu hampir merata, Mas. Hampir merata. Merata. Jangankan di Dieng. Di mana kebanyakan Dieng. Nah, saya Dieng. tertarik sebenarnya sama Dieng, Kang. Di Karena sana banyak Dieng. banget, Mas. Banget. Super. Berarti banget. jenengan setuju nggak kalau dikatakan Dieng itu tanahnya para dewa? Ya memang bukannya setuju lagi, memang itu asli tanah, aslinya tanah itu. Oke. Para dewa. Dulu-dulunya itu kan memang itu apa namanya banyak petilasan-petilasan agama Hindu, Mas. Hindu ya? Iya. Hindu. Berarti kayak semacam kiblatnya agama Hindu. Iya, Dieng termasuk gitu. lah, ya. Nah, Masuk. Kita ngomongin masalah pengalaman horor nih, kisah horornya Kang Mario nih. Nah, ada nggak di Dieng atau sekitar Dieng? Ya kalau dikata dari Dieng deket lah. Itu Deket ada Dieng. satu rumah lah. Oh, rumah daerah deket Dieng ya? Masih Ya, Wonosobo daerah- berarti. Ya. Sementara belum tak sebutkan daerah mana, yang jelas di daerah Dieng itu ada satu rumah. Itu cerita tentang seperti yang punya rumah. Punya rumah itu kebetulan saya pribadi sama teman ke sana. Sebenarnya tidak tidak istilahnya sengaja mau ke situ. Mungkin yang punya rumah yang asli yang udah meninggal itu terusik atau gimana. Oke, ceritanya gimana? Yang jenengan tahu dari rumah itulah, misalnya ada berapa jin atau apa gitu? Kalau sebenarnya kalau saya kata bukan jin. Oke. Kalau saya tahu itu memang yang punya rumah itu sendiri karena udah meninggal, Mas. Oke. Tuh. Yang pertama kali punya rumah itu, Iya, yang istilah nganu apa ya namanya ya? sing babat alas omah ngoten. Ya. Oh, oke. Sing bau rekso istilah Jawa. Bau rekso. Ya, Nah, itu berarti Mas. yang punya rumah itu udah meninggal. Udah meninggal, yo kebetulan mungkin dibeli sama orang. Yo apa namanya lah? Kurang rela. Masih mungkin masih kurang rela. Satu rumah di situ penghuninya.
Cuman kalau masalah interaksi horornya gimana? Ada nggak cerita-cerita tentang rumah itulah? Kalau cerita tentang rumah itu kebanyakan bahkan kalau misal kita datangin pasti ada interaksi Mas. Pasti. Itu 80% akeh ditekoni. Akeh ditekoni. Nyata itu? Nyata. Biasanya kalau enggak lega yang istilahnya yang punya rumah itu yang udah meninggal itu biasanya pintu. Oh, gimana? Itu buka sendiri. Bahkan siapapun wis tahu se istilahnya cara wong Wonosobo kuwi ngene Mas. Ceritane wong sing ndek omah kan wis meninggal Mas. Nggih. Njok dipasrahake karian tanggane kula. Nggih. Itu dipasrahake tanggane kula. Yo istilahnya kan nunggoni omah sama istrinya di situ, istri ndak berani. Itu kisah nyata. Istri ndak berani, wong cara gampangane kepengin apa jenenge men oleh gawean, akhirnya sing lanang nunggoni Mas. Sing lanang nunggoni diwedeni Mas. Ngasih akhirnya dheweke katoke copot Mas. Itu kisah nyata. Katoke copot maksudnya? Wudo kabeh ngono Mas. Di rumah itu? Iya. Telanjang gitu. Telanjang. Itu nyata ya? Nyata. Misal arep ditekoni ya siap, mungkin izin sama yang punya rumah. Nah, gini kalau gitu masalah ini kalau video ini tembus berapa ya? Kayaknya ada interaksi ya. Kayaknya teman-teman ada interaksi dari belakang kamera karena ada kru yang nyenggol gelas. Gelasnya. Nah ini kembali ke pembicaraan kita lagi nih Kang. Ya. Itu kata Kang Mario tadi siapapun. Ya. Kalau ke rumah itu punya niat niat datang ke rumah itu, otomatis pintu rumah itu terbuka sendiri. Terbuka. Pasti. Kalau misal terganggu istilah kata ya, teko ora sopan. Kadang kan sik jenenge badan halus. Yo karo menungso dhewe kan cok wis beda Mas. Luhur sing wis ora nono biasane kan cok beda karo kekarepan awake dhewe. Contone kadang nek wong sing ora weruh dhewek liwat, kadang orang ngerti badan halus agi lenggah apa-apa keserampang. Contohnya seperti itu. Kita niat udah sopan, tapi dilalah dhewek tindak tanduke cok ora pas, cok keserampang apa piye ngono lho Mas. Dadi kados ngoten niku. Cok kadang. Berarti ini kalau dari pengalaman jenengan pribadi nih. Ya. Dari pengalaman jenengan pribadi udah pernah datengin tempat itu kan? Udah. Bisa diceritakan yang ada nggak interaksi yang jenengan rasakan atau cerita apa di rumah itu gitu? Kalau saya mau menceritakan, kan saya ke situ niat saya disuruh mancing. Di situ ada kolame. Ada kolame. Saya mancing. Setelah itu ada ya sedikit ada godaan. Contohnya seperti ikan, klobiak terus, yuk. Pintu membuka. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Ya istilah mungkin orang lilong. Orang lilo. Banyak kok Mas di sini Mas sebenarnya Mas. Di Wonosobo itu banyak sekali. Nah kalau jenengan sendiri pernah nggak berinteraksi dengan si penghuni yang di rumah itu gitu? Kalau interaksinya tidak, cuman pas istilah si bau raksa teng omah. Intinya di rumah terus nul Mas. Layaknya orang kekeluargaan. Jadi di rumah tok. Itu jadi, kalau tetangga-tetangganya rumah itu rumah sendiri di situ apa ada tetangga-tetangga? Ada tetangga. Nah itu pernah nggak tetangganya merasa terganggu sama apa yang ada di rumah itu? Tidak. Karena orang lingkungan situ memang udah tahu kalau itu di situ agak ada yang nunggu. Ada yang nunggu. Bahkan yang masuk ya jarang yang mau. Maksudnya takut gitu. Teman saya aja yang nungguin di situ. Kalau gini, kalau dari sini lokasinya dekat nggak?
Sebenarnya dekat Mas, Lumayan dekat ya. dekat. Nah kalau gitu mungkin Mayrista kalau pengen kita datang ke rumah itu atau mungkin part 2 ya Mas. Iya, Nanti part 2-nya kita shoot di rumah itu. siap. Kalau diizinkan ya. Iya. Kalau diizinkan sama yang berhak tentunya. Berhak, ya. Ya bahasanya juru kuncinya lah. Jeruk kunci. Juru kuncinya istilahnya. mengizinkan kita akan syuting lanjutan part ini di Ya. tempat itu langsung. Iya, jadi istilah nganu ya cara wong Jawane dhewek wong ana sabane lah Nggih. arep mlebu nang omahe wong ya kelanduwun. Kula nyuwun sih. Nah nggih, dados men ora ana salah penompo. Nggih. Kan wonten niku Mas. Nah, ada nggak kisah-kisah lain lah di Kalau- tempat lain gitu? Kisah lain itu banyak Mas. Contohnya di Makom. Di Makom itu pernah Makam mana, Mas? makam keramatan. Keramatan. Iya. Oh, nggih, nggih. Itu angker itu emang. Saya dulu kan ya sidik mending tukak dolanan gaweni topeng Mas. Nggih. Lah dilalah kaya kula kan ora sopan mungkin nek cara nganune Mas. Malam Jumat Kliwon ngetok kayu namanya kayu berketopuk. Kayu apa? Berketopuk. Berketopuk. Ya, itu Kayu memang berketopuk. sama kayu ndok-ndokan. Ndok-ndokan. Itu memang ada itu untuk buat topeng. Nggih. Lah dilalah tak ketok kene ora klamit Mas. Ya klamite klamit carane nganu mungkin kurang sopan. Diketok malam Jumat Kliwon wayah maghrib tekan ngomah jam tengah 7 anake wis nangis Mas. Anak jenengan di rumah. Ya itu kisah nyata juga. Itu di kuburan keramatan. Pernah. Nah, anak jenengan nangis kenapa, Mas? Ya kemungkinan besar ya saya tahu diketok ora lilo lah istilahnya. Diketok ora Ora lilo. sopan lah istilahnya mungkin ya Mas. Terus Tapi ganggune ngincere terus anak ganggune jenengan. anak saya. Tapi alhamdulillah karena Allah dan karena itu bisa sembuh. Alhamdulillah. Di keramatan ya. Ya. Kalau di keramatan sendiri jenengan pernah nggak maksudnya merasakan atau berinteraksi dengan yang di sekitar makam keramatan itu? Sebenarnya di sana itu biasa aja Mas. Biasa. Ya ada Bagi sih jenengan. ada, bagi saya ada. Cuman kalau untuk anak sekecil itu kan gampang Mas. Ya. Sama di TK keramatan juga biasanya banyak. Yang jenengan Kalau- tahu apa di situ? Pocongan Mas. Pocong. Iya. Pocong sama perempuan. Waduh. Sebenarnya di Wonosobo itu super banyak Mas. Kalau bisa kita datangin itu super banyak. Nah ini Mas, sebenarnya saya mau tanya sih ya. Ya, Sebenarnya kalau ada interaksi ya, dari mereka lah ya, ya. maaf dari gaib, itu jenengan ada rasa takut nggak? Kalau masalah Merinding kalau atau saya pribadi nek takutnya tidak Mas. Karena udah terbiasa. Nek takut enggak. Paling cuma sambat lah Mas. Sambat. Ya. Sambatnya gimana? Ya, misal kita jalan di sini ya pakai dibatin. Kalau saya kan terus terang kan bisanya pakai basa Jawa Mas. Nggih. Istilah kata liwat arep nang kuburan nyun sewu nderek langkung. Nggih. Kan ngonten. Dados sak niat-niate awake dhewe nek liwat nang tanah ngendingkon insyaallah mboten wonten balak. Buat nonton balak nggih. Nggih. Nek intinya kelamit lah. Ah, nggih. Dimanapun istilah- ya. Nah, Nah, dados- mungkin ini pesan juga buat Mayrista. Iya. Jadi kita hidup nggak sendirian di sini. Iya. Banyak telinga yang mendengarkan secara diam-diam, banyak mata yang selalu mengawasi. Jadi dimanapun tempat, tuh usahakan nyuwun sewu lah. Nah nggih. Nyuwun Marai ngenten iki lho Mas nyun sewu. Dados urip teng alam donya kan benten-benten. Ya, Keyakinan, sugesti benten-benten. nggih. Contohnya dari entah agama apapun itu semua bagus. Nggih. Bagus nggak ada yang jelek. Cuma dari sugesti kita itu sendiri-sendiri. Niat kita di mana tempat kalaupun kita yakin sama
apa namanya kelanwun istilahnya nyun sewu insyaallah aman. Aman nggih. Biarpun ada godaan karena itu mungkin karena tindak tanduke awake dhewe Mas. Nggih, nggih. Ngoten niku. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak dari teman-teman Mayarista nih dari live stream? Ya mau nanya apa? Pan, gimana Pan? Nih horor banget nih. Oh ya, yang rumah yang jenengan bahas tadi. Ya. Nah itu udah kosong berapa lama? Sebenarnya kalau rumah itu nggak terlalu lama Mas. Nggak terlalu lama. Iya, karena ya dulu kan kosong, Nggih. ditinggalin sama orang tua. Sedangkan anak-anak kerja Anak-anaknya kerja di luar kota. Oh, oke. Ya, daripada rumah itu kosong, akhirnya nyari orang untuk Jaga ngerawat. Ternyata yang ngerawat malah diganggu awal-awalnya. Seperti itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah, iya Pan. Keadaan rumahnya sekarang Nah, yang jenengan tahu keadaan rumahnya terakhir kali, yang jenengan tahu gimana? Kalau sekarang rumahnya ya biasa aja Mas. Kayak rumah umumnya. Rumah umum. Kalau dari tampak dari luar ya. Dampak dari luar gitu, kalau kita bisa melihat dari istilahnya pakai aura gitu, Nggih. ya di dalam itu sebenarnya itu layaknya orang berumah tangga. Oh, kayak ada ya semacam rumah umumnya. Iya. Kayak ada kehidupan di rumah itu Iya, gitu. padahal itu kehidupan badan halus lah istilahnya. Oke. Nonton itu. Berarti itu nyata, kayak nyata. Tapi kalau kita masuk ke situ kosong. Kosong, Nggak ada yang huni. nggak ada. Tapi kalau yang namanya bangku terbang ataupun pintu itu memang ada, itu nyata. Karena yang apa namanya yang pernah ngalami yang nunggu itu ya memang itu bangkunya terbang. Bangkunya. Itu udah ganti 2 orang, yang pertama diganggu Nggih. sampai bangku terbang, tapi kalau yang keduanya ini aman, paling pintu dan sebagainya. Itu di daerah ya deket dari Dieng. Deket ya? Ya. Main dari Dieng. Nah, menurut jenengan ada nggak kaitannya dengan Dieng? Sebenarnya kalau kaitannya dengan Dieng tidak. Itu Tidak ada. karena rumah, karena kemungkinan karena udah lama. Mas. Udah lama. Bangunannya udah kayak Belanda gitu. Oh, Belanda gitu. Iya, rumahnya. Nah, itu yang menarik, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari luar, rumah itu tuh tampak kayak rumah biasa. Ada kehidupan tuh berumah tangga gitu Iya. di dalamnya gitu kan. Nah, cuman sebenarnya rumah itu memang beneran rumah kosong gitu. Nah, kalau ada orang yang berniat untuk masuk ke rumah itu pintu tiba-tiba buka sendiri. Nah, itu. Gitu nih, Pak. Iya. Gak buka sendiri, cuman kita buka bisa dibuka. Cuman yang pintu di dalam, contohnya untuk kamar sentongi yang punya itu buka sendiri. Oke. Gitu. Misal kita ngobrol di situ, di dalam nggak terima atau gimana karena bisik ataupun apa, di dalamnya buka. Jadi Itu lebih nyata. baik kelamit dulu, nyun Nah. sewu. Itu kelamit pun di situ kadang kebisikan, Mas. Oke. Kalau kita ngobrolnya istilahnya nyun sewu nih ora sopan ataupun Nggih. apa, dalam nggak terima. Itu kemungkinan ya udah dulu rumahnya, Mas. Zaman Belanda gitu Udah ya. Ya kurang dikit. ya. Nah, gitu. oke. Ada nggak tempat lain yang jenengan sendiri itu pernah ya punya semacam pengalaman horornya gitu? Tempat lain? Tempat lain banyak ya, Mas. Ada ya? Ada. Nah, Mas. mungkin nanti kita bahas, Pak ya. Ya. Oke, tapi nggak sekarang. Iya, Mungkin di siap. part lanjutan ini ya. Siap. Nah, oke. Siap. Makasih, Pak ya. Ya, ya. Stay here, Studio Mine.